Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita bersyukur kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah turunkan keberkahan bagi kita semua dengan kita dapat menunaikan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu menegakkan salat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah Idul Fitri yang mudah-mudahan seutuhnya diterima sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbahagia, bersukacita, bergembira ria yang memang dianjurkan oleh syariat ini, di mana kita memiliki dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri kita dibolehkan untuk kembali berbuka di 1 Syawal di siang hari. Setelah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, di siang hari kita tidak boleh makan, minum, dan melakukan hal-hal yang dilarang sebagai bagian dari ujian amal-amal kesolehan kita yang juga mudah-mudahan diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi muttaqin yang akidahnya semakin shahihah, yang ibadahnya semakin salimah, yang akhlaknya semakin karimah, dan kehidupan sosial kemasyarakatannya semakin mabrurah insyaallah. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua di akhirat kelak termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah a'idin wal a'idat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kebahagiaan dan kegembiraan kita hari ini, marilah tetap melangitkan doa-doa kita untuk saudara-saudara muslim kita yang masih terzalimi di belahan dunia yang lain, untuk saudara-saudara kita di Palestina, untuk saudara-saudara kita di negeri-negeri yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan pula keberkahan, rahmat dan ampunan untuk saudara-saudara mereka, untuk mereka dan untuk kita semua pada hari ini 1 Syawal tahun 1446 Hijriah. Hadirin para jamaah, setelah kita meraih gelar takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita lulus dari ujian, dari tempaan, dari didikan di madrasah Ramadan selama 1 bulan penuh, maka diharapkan kita dapat mewujudkan kehidupan yang baik, hidup yang baik, yang benar sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan konsep hidup baik antara kita dengan konsep Al-Qur'an sama. Mudah-mudahan persepsi kita tentang kehidupan yang baik dengan perspektif Al-Qur'an itu sama. Karena kalau tidak sama, maka sungguh kita rugi dan kita celaka. Kenapa demikian? Karena mesti dan pasti konsep Al-Quran benar dibandingkan konsep kita. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran hidup yang baik disebut dengan hayatan thayyibatan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bagaimana konsep Al-Quran tentang kehidupan yang baik ini, yang harusnya mewujud kepada pribadi kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita selepas kita mendapatkan didikan, mendapatkan bekal selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita dapat mewujudkan hayatan thayyibah, hidup yang baik, apabila kita menegakkan kalimatan thayyibatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha bis sama.
Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah yang thayyibah itu seperti pohon yang baik. Kalimah yang baik seperti pohon yang baik. Apa yang dimaksud dengan kalimah thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kita hanya akan dapat mewujudkan hidup yang baik apabila kita berakidah sahihah. Tidak mungkin kita dapat mewujudkan hidup yang baik apabila kita muslim tapi akidahnya tidak sahihah, akidahnya tidak lurus, akidahnya menyimpang. Tauhid bergantung, meminta, bersandarnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Barang siapa menyekutukan Allah, maka haram baginya mendapatkan surga. Inilah yang pertama yang harus ditanamkan kepada pribadi dan keluarga kita, bahwa kalau kita ingin bahagia, ingin hidup baik-baik saja, maka akidah yang pertama kali harus kita tanamkan kepada istri, kepada anak, dan kepada pribadi kita. Yang kedua, kita dapat mewujudkan hayatan thayyibah, hidup yang baik pasca Ramadan, pasca madrasah Ramadan, adalah dengan membentuk, menjalankan pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik ada dua. Yang pertama, halalan thayyiban, pola konsumsinya yang baik. Allah Ta'ala berfirman, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, makanlah oleh kalian semua apa yang telah diberikan sebagai rezeki kepada kalian, yang halal dan yang thayyib. Kita mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna. Itu tidak berarti apa-apa dan sia-sia kalau tidak plus halal. Maka yang sempurna itu adalah 4 sehat 5 sempurna plus halal. Program yang dijalankan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto, makan bergizi gratis, mestilah memenuhi unsur kehalalan dan kethayyiban, yakni 4 sehat 5 sempurna plus halal sebagai basis fundamen dari bagaimana diridhoi atau tidaknya konsumsi yang kita makan, kita minum sehari-hari. Yang kedua, pola hidup yang baik adalah kasban thayyiban, pekerjaan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, berdermalah kalian dari rezeki Allah yang baik-baik hasil usaha-usaha kalian. Jadi hidup yang baik adalah dengan kita memilih pekerjaan yang baik dan halal, lalu bekerja secara baik dan halal, dan mengeluarkan hasil pekerjaan itu kepada kebutuhan-kebutuhan dan tempat-tempat yang baik dan halal. Apabila kita memilih pekerjaan yang haram, tidak baik, bekerja dengan cara yang haram yang tidak baik, mengeluarkannya kepada yang haram yang tidak baik, maka itu bukan kasban thayyiban. Para sahabat sangat terdorong untuk dapat bekerja dengan baik ini, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul kasbi atyab ya Rasulullah, pekerjaan apa yang terbaik itu wahai Rasulullah? Apa jawaban beliau? Yang pertama, amalur rajul biyadih, seseorang yang bekerja secara mandiri. Dia dapat bekerja hidup mandiri, tidak bergantung, tidak bersandar, tidak menyusahkan, tidak merugikan orang lain, dengan keterampilannya, keahliannya, kepakarannya sendiri. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrurin, setiap bisnis, perniagaan, perdagangan, jual beli yang mabrur, yang diberkahi. Mabrur bukan hanya ada pada haji dan umroh, tapi ternyata termasuk dalam persoalan bisnis. Ada bisnis yang harus mabrur, yang diberkahi. Bisnis yang mabrur itu apa? Yang tanpa kecurangan, tanpa penipuan, tidak ada goror, tidak ada perjudian, tidak ada unsur riba di dalamnya. Itulah bisnis yang mabrur. Kemudian bagaimana kita menempuh hayatan thayyibah, hidup yang baik yang diidam-idamkan oleh kita semua, berdasarkan nilai-nilai kita berpedoman kepada Al-Quran Al-Karim, yaitu dzurriyyatan thayyibatan. Kita mempersiapkan generasi yang baik.
Sebagaimana doa Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Keturunan yang baik ini tidak akan jadi baik generasi ini apabila dia tidak mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Tidak mungkin ada generasi yang akan menjadi baik, jadi hebat apabila dia mengkonsumsi makanan-makanan haram, minuman yang haram dan yang tidak baik bagi tubuhnya, tidak berprotein, tidak bergizi, tidak bervitamin. Dan makanan minuman yang halal dan baik itu tidak pula akan terjadi dan tersedia apabila juga pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang haram tidak akan menghasilkan makanan yang halal dan makanan yang thayyib. Dan pekerjaan yang halal ini hanya akan dapat terwujud apabila orang tuanya, generasi dewasanya, mereka bertauhid, akidahnya lurus, beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka generasi yang terbaik ini marilah kita wujudkan dengan menjadikan mereka adalah anak-anak kita mengkonsumsi apa-apa yang terbaik, yang halal, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup yang baik adalah juga dengan mewujudkan baldatun thayyibatun, negeri yang baik. Negeri yang baik tidak akan terwujud apabila dikelola oleh generasi yang tidak baik, generasi yang makan makanan haram, yang pekerjaannya haram. Negeri yang baik dapat dipimpin, dikelola, dimanage oleh generasi-generasi yang baik seperti tadi disampaikan. Maka hadirin para jemaah Aidin wal aidat rahimakumullah, kita dapat mewujudkan negeri yang baik dimulai dengan menjadikan pribadi-pribadi kita sebagai muslim yang bertauhid, bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu akan mengarahkan kita bekerja dengan pekerjaan yang halal dan baik, lalu menghasilkan makanan minuman yang baik untuk dikonsumsi oleh generasi yang kemudian akan menjadi generasi terbaik. Generasi inilah yang kemudian akan mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Saba ayat yang ke-15. Apabila sudah sampai di titik ini, maka manusia telah mencapai tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Tapi ini bukan yang terakhir, bukan ujungnya. Ternyata ada tujuan, ada hayatan thayyibatan yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih penting. Apa itu? Mendapatkan terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah taala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Meraih maskanah thayyibah, tempat tinggal yang baik, yang bagus di surga Aden. Allah berjanji kepada orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dia kekal di dalamnya, dan maskanah thayyibah, tempat yang terbaik di surga Aden. Inilah tujuan akhir kita. Tapi tujuan akhir ini, mendapatkan maskanah thayyibah di surga, tidak akan bisa dicapai kecuali kita mendapatkan hayatan thayyibatan fid dunya. Apabila itu semua diraih, kita telah meraih hidup yang baik, hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah. Maka mudah-mudahan dengan latihan kita, pembekalan dan didikan Allah dan Rasulnya selama di bulan Ramadan, 1 bulan penuh, kita diharapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berubah atau untuk semakin kuat dalam hidup yang baik, sebagaimana pedoman yang telah disebutkan, dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita bertauhid kepadanya, beriman, bertakwa kepadanya, yakni kita mempersiapkan makanan minuman yang halal dan thayyib, kita bekerja dengan pekerjaan yang halal dan thayyib, mempersiapkan generasi terbaik dari apa-apa yang kita berikan yang baik-baik dan halal-halal kepada mereka. Insya Allah dengan itu semua bangsa ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setelah itu kita semua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di maskanah thayyibah di surga Aden sebagai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، واشدد وطأك على القوم الكافرين وطأتك على القوم الظالمين وعلى زيونس إسرائيل لعنتك عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل الله منا ومنكم صيامنا صيامكم كل عام وأنتم بخير. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.